Hari ini Senin tanggal 17 Februari 2025, tertulis dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hubungan kasih karunia Allah dengan akar pahit atau perpecahan, maka semakin mengenang atau mengenal kasih karunia Tuhan atau semakin dekat dengan Tuhan, maka kebencian, pertikaian, dan akar pahit akan semakin kecil peluangnya untuk bertumbuh dalam hati kita. Akar pahit pastilah berdampak buruk bagi hidup kita, juga bagi orang lain, membuat hati kita terluka dan tidak mampu lagi untuk diobati. Karena apa? Karena kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Karena akar kepahitan itu diibaratkan seperti kanker emosional, menjalar ke seluruh tubuh kita, dan betapa banyaknya orang yang bergumul dengan hal ini. Maka saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita diajak untuk mengecek bagaimana hati kita, apa yang bertumbuh dalam hati kita. Karena hati kita diibaratkan seperti taman, ketika bunga-bunga yang indah yang bertumbuh, maka hidup kita akan menjadi segar. Dan ketika rumput-rumput liar atau mungkin duri yang bertumbuh, maka hati dan perasaan kita akan merasa kacau. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ada 4 hal mau kita lihat penyebab dan dampak daripada akar pahit itu. Yang pertama, diibaratkan seperti seorang pelari yang kelelahan tetapi tidak memperoleh piala. Maka mereka akan kecewa. Ini diibaratkan seperti orang Kristen yang pernah merasa kesal, sakit hati, tersinggung karena orang lain. Kita sering gagal untuk mengerti bahwa terkadang cara itu juga Tuhan pakai untuk mengingatkan kita, memperbaiki hidup kita, sehingga kita tidak mampu bertumbuh dengan baik. Karena yang tersimpan di dalam hati kita adalah benih-benih yang kecil, yang dari semulanya kecil, tapi kita biarkan menjadi besar. Sehingga itu akan membuat hati kita merasa tidak nyaman. Yang kedua, ketika kita tidak bisa merasakan kasih karunia Tuhan, atau ketika kasih karunia Tuhan itu menghilang daripada diri kita, atau menjauhkan kita daripada kasih karunia Tuhan itu, maka akar pahit itu akan rentan bertumbuh dan akan rentan membuat kekecewaan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak mampu melihat kasih karunia itu lebih besar daripada kekecewaan yang kita rasakan. Yang ketiga, orang yang membiarkan akar pahit itu bertumbuh dalam hatinya akan seperti pohon yang berakar walaupun tidak terlihat. Akarnya tidak terlihat, tetapi akan bertumbuh. Hal ini akan sangat merusak pertumbuhan emosional, pertumbuhan rohani kita, dan akan menahan kuasa Tuhan atau menghalangi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Karena kebencian dan kekudusan Allah tidak akan pernah bisa bersama-sama di dalam hati kita. Dan yang keempat adalah
Kepahitan itu jika sudah bertumbuh dan menghasilkan buah, maka kepahitan itu juga akan bercabang kedua arah. Yang pertama, kepada diri kita sendiri, maka membuat hidup kita ini menjadi bermasalah. Dan yang kedua adalah ke arah orang lain, sehingga membuat mereka menjauh dari kita, sehingga timbullah perpecahan di tengah-tengah kumpulan atau di tengah-tengah persekutuan kita, sehingga akan merusak hubungan kita dengan sesama dan juga merusak hubungan kita dengan Allah. Oleh karena itu, pasti ada yang pernah membuat kita kecewa, yang pernah membuat kita sakit hati, yang pernah membuat kita kesal. Tapi ingatlah, kasih karunia Tuhan lebih besar dan lebih berkuasa daripada masalah yang kita hadapi. Maka kita serahkan kepada Tuhan dan mari kita mulai aktivitas kita pada pagi hari ini dengan hati yang bersih, damai. Maka Tuhan akan mencurahkan kasih karunia-Nya melebihi dari yang kita pikirkan. Selamat beraktivitas, saudara-saudaraku.